Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan hari ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dan damai sejahtera yang diberikannya kepada kita semua telah diterima dengan rasa syukur. Amin. Renungan hari ini kita baca bersama dari Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Yaitu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu, seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, persembahan persepuluhan adalah cara Tuhan untuk memberkati kita, yaitu dengan kita memberi yang persepuluh, kita menyelamatkan 90% pendapatan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita mendapat pendapatan yang sudah kena kutuk dari Tuhan. Kutuk apa? Kutuk dari Tuhan di perjanjian lama sejak dari zaman Adam. Tetapi kita sudah hidup di perjanjian baru, dan kasih karunia Yesus sudah melupakan semua dosa dan kutuk-kutuk tersebut dan diganti dengan berkat, bukan? Ya, kutuk tersebut bukan dari Tuhan tentunya, tetapi dari iblis yang terus mendakwa kita. Juga pemberian itu agar kita tidak bersusah payah bekerja, bukan semak duri dan rumput duri hasil tanah kita, dan bukan tumbuh-tumbuhan di padang saja makanan kita. Kita lihat dari Kejadian 3 ayat 17 dan 18, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara, seperti saya katakan tadi, kita hidup dari dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita melakukan 1/10 ini karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena kita mengetahui bahwa hal ini yang menyenangkan Dia, bukan karena sekedar kita takut. Maka orang membayar persepuluhan bukan karena tekanan, tetapi karena mengerti bahwa inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk memberkati kita. Sama dengan kata-kata jangan berzina, maka kita tidak berzina bukan karena terlarang atau tertekan, tetapi karena mengasihi istri kita, maka kita tidak tega untuk berzina dengan pasangan kita. Kita lihat ayat seterusnya di Maliaki 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang akan mencegah belalang pelahap menghabisi hasil tanah kita. Bisa berupa kerugian-kerugian
atau penipuan yang akan terjadi pada kita. Dialah yang menghardik belalang pelahap itu bagi kita, supaya hasil tanah kita seperti buah-buahan berbuah dengan subur, sehingga saudara-saudara kita bisa disebut sebagai petani yang berbahagia atau pengusaha yang berbahagia, negeri kesukaan Tuhan oleh bangsa-bangsa lain. Dilihat dari selanjutnya dari Maleakhi 3 ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Dan saudara, kita kembali menjadi milik kesayangan Allah, menjadi orang benar, orang yang beribadah kepada Allah. Kita lihat ayat-ayat di bawah ini dari Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah renungan hari ini. Mari kita beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk melepaskan harta kita di bumi agar dilepaskan juga di surga. Dan kita tidak berkeberatan meninggalkan dunia ini dan siap untuk datang kepada kerajaan surga.